Dan untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Bapak Jose Tavares, bergabung bersama dengan kami via sambungan Zoom. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Dubes. Selamat malam, Ibu Ami. Selamat dini hari ya. Iya, Pak Jose, ini mungkin kita tahu sebetulnya sudah ada langkah kontingensi dari pemerintah kita melalui KBRI Kiev. Apakah langkah serupa ini juga diambil oleh KBRI di Rusia, Pak Jose? Kalau kami amati di perbatasan Rusia sejauh ini masih aman-aman saja, meskipun ada lebih dari 90.000 pengungsi dari Donbas yang masuk ke wilayah perbatasan di Rostov. Tapi warga kita di situ ya ada yang tinggalnya 20 kilometer dari perbatasan, ya belum mau bergerak ke wilayah lainnya. Ada juga sekitar 33 mahasiswa kita di wilayah Rostov-on-Don gitu, yang sejauh ini masih aman dan menjalankan kegiatan mereka, kegiatan studi mereka seperti biasa. Tidak ada pengumuman dari otoritas setempat untuk evakuasi dan juga dari universitas mereka sejauh ini tidak ada. Jadi kami tidak mempunyai langkah kontingensi yang sama seperti yang dilakukan oleh KBRI Ukraina. Iya. Nah, Pak Jose, sebetulnya dari komunikasi-komunikasi yang mungkin sudah dijalin antara KBRI dan juga pemerintah di Rusia, bagaimana perspektif mereka menanggapi konflik ini, Pak? Apakah sama dianggap sebagai bentuk invasi atau tidak menurut pandangan mereka, Pak? Kalau dari pihak Rusia, tentu saja pandangan perspektif Rusianya berbeda. Bahwa apa yang terjadi di Donbas itu adalah upaya untuk menyelamatkan masyarakat Donbas dari tekanan militer, ya, dari serangan militer yang sudah berlangsung selama 8 tahun. Karena kita tahu bahwa wilayah Donbas dengan 2 republik yang sudah memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 2014, itu secara terus-menerus berada di bawah serangan militer dari Ukraina, sehingga dengan pasukan Rusia masuk ke sana itu adalah untuk mengamankan rakyat di Donbas tersebut, di Luhansk dan Donetsk tersebut. Tapi Pak Jose, bukankah ini sama artinya dengan Rusia menggunakan kekuatan masyarakat separatis, tangan masyarakat yang ada di Donbas, di Donetsk dan Lugansk untuk bisa mengintimidasi Ukraina? Pak Jose, bagaimana pandangan Anda, Pak? Iya, sebenarnya saya artinya mau menyampaikan perspektif dari pihak Rusianya ya. Bahwa pada saat 2014 itu kemudian ada Minsk Agreement yang menggariskan perlunya gencatan senjata, kemudian ada perundingan antara pihak separatis dengan pihak Kiev dari Ukraina, dan kemudian upaya untuk memberikan otonomi khusus kepada kedua provinsi tersebut masih di dalam kedaulatan Ukraina, itu sampai 8 tahun itu tidak terlaksana. Nah, jadi itulah yang membuat Rusia kemudian melakukan intervensi masuk ke situ, dan latar belakang segala macam perbedaan yang ada antara NATO, termasuk juga pernyataan terakhir dari Presiden Zelensky bahwa akan mengembangkan senjata nuklir. Nah, itu semuanya membuat kondisi apa yang terjadi saat ini. Iya, Pak Jose, dari suara masyarakat di Rusia sendiri ini mereka terbelah atau satu suara sebetulnya mendukung pemerintah Rusia, Pak? Terbelah, suaranya terbelah, ya, ada sebagian besar boleh dikatakan, kita tidak tahu persis persentasenya, tapi sebagian besar mendukung pemerintahnya, terutama masuknya militer atau special military operation di Donbas. Namun ada juga masyarakat yang menentang kalau serangannya itu sampai meluas ke wilayah Ukraina lainnya itu. Jadi ada perbedaan di antara masyarakat Rusia sendiri, dan kabarnya hari ini sebenarnya akan ada demonstrasi anti peperangan di Moskow, tapi
sampai malam ini kami belum dapat kabar apakah akan terjadi demonstrasi tersebut. Iya, Pak Jose, sebetulnya ada apa nih dengan Presiden Putin, karena terlihat sekali mungkin di banyak media ini Presiden Vladimir Putin amat sangat marah kepada Ukraina, Pak Jose. Ya, sebenarnya yang ini merupakan kegusaran Rusia itu bukan hal yang baru. Sejak tahun 2020 sebenarnya Rusia itu mengajukan diri mau masuk sebagai anggota NATO. Ya. Tetapi kemudian negara-negara Barat mengatakan bahwa standar HAM-nya, hak asasi manusia, standar demokrasinya belum memenuhi untuk dapat dipertimbangkan. Kemudian tahun 2007 kita tahu ada pidato Presiden Putin di Munich ya, Security Conference. Kemudian ada juga tahun 2010 Presiden Medvedev mengajukan ada perlunya pembahasan satu European Security Architecture yang baru. Jadi untuk mereka menagih janji-janji lisan yang bukan treaty tentunya, tapi janji lisan yang disampaikan kepada pemimpin Uni Soviet saat itu sebelum bubarnya tahun 91, bahwa NATO tidak akan bergerak ke timur. Nah, dengan pergerakan NATO semakin ke timur dan ke perbatasan terutama Ukraina dan Georgia, itu dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional Rusia karena akan membawa konsekuensi penempatan senjata-senjata di situ yang dapat ditembakkan dan bisa mencapai Moskow atau kota-kota besar Rusia dalam waktu singkat. Dan itu dianggap sebagai red line bagi pemerintah Rusia. Oleh karena itu, maka ada tanda-tanda jika Ukraina mau masuk anggota NATO, itu membuat kemarahan bagi Rusia. Baik. Ini mungkin bisa dikatakan salah satu dendam lama begitu ya antara Rusia kepada NATO karena ingin bergabung, tapi ternyata banyak sekali hal-hal dan juga prosedural yang tidak bisa dilalui. Tapi kita akan jeda dulu, Pak Jose. Jadi sesaat lagi kita akan kembali berdiskusi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One membahas konflik antara Ukraina dan juga Rusia. Tetaplah bersama kami.